Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja maupun puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat sehat dan sempat. Kedua kalinya salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, yakni ad-dinul Islam, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur wa hiya ihdinas siratal mustaqim. Baiklah, berdirinya saya di sini hanya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Dalam bahasa Arab, kata maulid berasal dari kata walada yang berarti lahir. Yang melahirkan disebut walidah, sedangkan sang ayah dari anak itu disebut walid. Pada kata maulid tercakup pengertian peristiwa kelahiran baginda Rasulullah SAW. Kata maulid dalam bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Momentum Maulid Nabi besar Muhammad SAW bisa kita jadikan ajang untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengutus manusia terbaik yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan yang baik di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Momentum Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita jadikan ajang untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera dalam kitab Taqiyul Qaul yang berbunyi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi azara, yang artinya barang siapa yang berselawat kepadaku sebanyak satu kali, niscaya Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk baginda Nabi dengan ucapan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Pada saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini, ada 3 peristiwa yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah
lenyapnya tentara bergajah. Sebagaimana tentara bergajah dipimpin oleh Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fil yang berbunyi, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul, yang artinya, tidaklah engkau perhatikan wahai Muhammad bagaimana Tuhan bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dari batu dari tanah liat yang dibakar. Kemudian mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Hadirin rahimakumullah. Peristiwa kedua adalah matinya api Al-Badi kaum Nasrani. Peristiwa ketiga adalah bulan yang seolah-olah turun ke rumah tempat baginda Rasulullah SAW dilahirkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.